Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya pengen coba bahas kisi-kisi dari TIUSKD, bisa kedinasan atau CPNS ya, sama aja. Jadi ini kisi-kisi terbaru ya dari Pak RB-nya. Untuk khusus TIU ada verbal, numerik, sama figural. Nah, insya Allah saya akan bahas semuanya. Dan biar teman-teman itu nggak ketinggalan notifikasi, teman-teman bisa subscribe channel ini, jangan lupa loncengnya dinyalain, dan jangan lupa juga buat like sama share ke teman-teman sekalian biar sama-sama belajar. Oke, jadi pada video kali ini saya pengen bahas yang verbal bagian silogisme dulu. Kita langsung ke soal aja ya. Nah, nanti saya akan jawab pakai trik cepatnya ya, pakai trik buat jawab soal silogisme, jadi nggak perlu waktu lama, di bawah 1 menit, jadi tinggal kita baca soalnya dulu aja. Oke, soal nomor 1. Jika Abdul meminum secangkir kopi, dia itu tidak bisa tidur. Jika Abdul tidak bisa tidur, dia akan sulit bangun. Ini pernyataan pertama. Pernyataan kedua. Nah, kalau kalian ketemu di pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu ada kalimat atau kata yang kembar, tinggal kita coret aja yang kembar itu. Kebetulan di pernyataan pertama itu ada tidak bisa tidur. Terus di pernyataan kedua itu ada tidak bisa tidur juga. Berarti tinggal kita gabungkan kalimat yang nggak dicoret. Berarti jika Abdul minum secangkir kopi, dia akan sulit bangun. Berarti jawabannya yang mana nih? Yang D ya. Oke, kalau secara materi, jika P itu adalah Abdul minum kopi, maka Q itu adalah tidak bisa tidur. Terus di pernyataan kedua itu, kalau tidak bisa tidur berarti Q ya. Q maka apa? Dia akan sulit bangun. Sulit bangun kita simbolkan dengan R. Nah, kalau kita gabungkan P maka Q maka R. Kalau kesimpulannya tinggal P maka R. Itu aja sih. Gampang kan? Tinggal kita eliminasi kalimat atau kata yang kembar. Lanjut ke soal berikutnya. Lanjut ke soal nomor 2, kita baca dulu soalnya. Jika Edi menjual buku, Marwan membeli buku Edi. Jika Edi menjual es, Firman membeli es Edi. Ini pernyataan pertama, ini pernyataan kedua. Terus Edi itu jual buku tetapi tidak menjual es. Nah, berarti tinggal kita tarik kesimpulannya. Edi jual buku, kalau Edi jual buku berarti Marwan beli buku Edi. Berarti Marwan beli buku. Nah, selanjutnya tetapi tidak menjual es. Berarti kalau Edi beli es kan Firman membeli es di Edi. Tapi Edi itu nggak jual es, berarti Firman tidak membeli es. Tinggal kita gabungkan aja nih kedua kalimatnya. Berarti jawabannya yang C ya. Marwan membeli buku dan Firman tidak membeli es. Sebelum pergi ke pasar, ibu itu selalu masak. Berarti masak dulu baru pergi ke pasar ya. Ini pernyataan pertama. Terus jika ibu tidak memasak, Ani yang memasak. Ini pernyataan kedua. Nah, yang sama-sama masak ya kasusnya ya. Terus Ani tidak memasak hari ini. Nah, berarti kalau Ani memasak berarti kan ibu nggak masak. Kalau Aninya nggak masak berarti yang masak adalah ibu. Nah, ibu itu kalau masak itu pasti sebelum pergi ke pasar. Berarti tinggal kita cari kesimpulan yang ibu sudah masak sebelum pergi ke pasar. Jawabannya berarti yang C ya. Tinggal mundur aja. Soal nomor 4 kita baca dulu. Soalnya jika waduk jebol terjadi banjir. Jika terjadi banjir petani gagal panen. Nah, kebetulan ini ada kesamaan ya. Pada pernyataan pertama dan pernyataan kedua sama-sama ada banjir. Nah, jadi tinggal kita gabungkan kata yang sisa yang nggak dicoret ya. Berarti jika waduk jebol petani gagal panen, ada nggak? Ada. Jawabannya berarti ya A ya. Jika waduk jebol petani gagal panen. Lanjut ke soal nomor 5, kita baca dulu soalnya. Semua pengendara sepeda motor harus mempunyai SIM dan STNK ya. Terus jika tidak mempunyai SIM, pengendara akan ditilang. Ini pernyataan pertama. Terus jika tidak mempunyai STNK sepeda motor akan disita. Ini pernyataan kedua. Ari tidak mempunyai SIM tetapi mempunyai STNK. Kalau tidak punya SIM, ingat ya, berarti pernyataan pertama, jika tidak mempunyai SIM, pengendara akan ditilang. Ari nggak punya SIM, berarti Ari akan ditilang. Ari ditilang. Terus Ari itu punya STNK tapi. Nah, untuk pernyataan kedua, kalau dia tidak punya STNK, sepeda motor akan disita. Kebetulan Ari punya STNK, berarti sepeda motor tidak disita ya. Sepeda motor tidak disita. Tinggal kita gabungkan aja kedua kalimat ini, berarti jawabannya yang C ya. Ari akan ditilang, tetapi sepeda motor tidak disita.
tidak disita ya. Soal nomor 6. Semua pelajar SD itu memakai seragam putih dan merah. Ya, ini pelajar SD. Terus semua pelajar SMP memakai seragam putih dan biru. Angga memakai seragam putih dan abu-abu. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini dan jawab A, Angga adalah seorang pelajar SMA, mungkin dalam kehidupan nyata itu benar. Putih abu-abu itu adalah seragam SMA. Tapi untuk mengerjakan soal silogisme, itu tuh kita nggak boleh membawa kenyataan di dunia nyata ke dalam soalnya, karena di soal ini tuh punya dunia sendiri. Jadi kita cari keterangan yang ada di soal aja. Kalau nggak ada di soal, jangan dicari. Oke? Nah, berarti kebetulan kan Angga itu nggak memenuhi SD dan SMP ya. Berarti kita pilih jawab yang E aja. Angga bukan pelajar SD dan SMP. Jangan jawab yang A ya. Ingat, jangan membawa masalah kehidupan nyata ke dalam soal. Semua penjaga sekolah menggunakan baju hitam. Penjaga sekolah baju hitam. Pernyataan pertama. Terus semua guru menggunakan baju coklat. Guru baju coklat. Pak Karim menggunakan baju coklat. Ini tadi yang baju coklat pernyataan kedua ya. Terus Pak Karim menggunakan baju coklat. Kalau baju coklat berarti punya siapa ya? Punya guru. Berarti Pak Karim adalah guru atau Pak Karim seorang guru. Jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 8. Setiap warga desa A mempunyai mobil. Ini pernyataan pertama ya. Desa A punya mobil ya. Terus setiap warga desa B mempunyai motor. Pernyataan kedua. Nah, Rani tidak mempunyai mobil dan motor. Nah, ini kasusnya sama kayak tadi seragam ya. Jangan membawa masalah di dunia nyata ke dalam soal ini. Jangan. Berarti kita cari aman aja bahwasanya Rani itu adalah bukan dari desa A dan desa B. Ada enggak? Ada, berarti jawabannya yang B. Lanjut, soal nomor 9. Semua pedagang sayur berjualan sebelum matahari terbit. Pernyataan pertama. Terus selain pedagang sayur, semua pedagang berjualan setelah matahari terbit. Jadi sebelum sama sesudah ya. Nah, Anis adalah pedagang sayur. Berarti kita pakai pernyataan yang pertama. Karena Anis adalah pedagang sayur. Jadi Anis akan berjualan sebelum matahari terbit. Oke, gampang kan? Di sebelum matahari terbit. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 10. Setiap hari Minggu Pak Salam menangkap ikan. Hari ini Pak Salam tidak menangkap ikan. Ingat tadi aturannya kita nggak boleh bawa masalah kehidupan nyata ke dalam soal. Berarti jawabannya adalah, jadi kan setiap hari Minggu Pak Salam menangkap ikan. Hari ini tidak menangkap ikan. Berarti hari ini itu bukan hari Minggu, bukan jadwalnya Pak Salam nyari ikan. Berarti hari ini bukan hari Minggu. Jawabannya berarti yang B. Gampang kan? Lanjut soal nomor 11, kita baca soalnya dulu. Setiap atlet yang berprestasi mendapat medali. Kata pertama. Terus atlet yang dapat medali juga mendapat uang pembinaan. Ini pernyataan kedua. Budi adalah atlet bulu tangkis yang berprestasi. Oke, kita beda dulu. Tadi yang berprestasi itu akan mendapatkan apa aja? Medali dan uang ya, uang pembinaan. Nah, nyambung ya. Terus Budi adalah atlet bulu tangkis yang berprestasi. Berarti Budi berprestasi. Berarti berprestasi ini kita ganti sama Budi. Nah, berarti nanti Budi mendapat medali dan uang. Intinya itu. Terus kita cari kalimat yang mengandung kedua ini. Berarti jawabannya yang untuk nomor 11 adalah yang E ya. Budi mendapat medali dan uang pembinaan. Lanjut nomor 12. Jika Wawan membeli mobil, dia tidak membeli rumah. Wawan membeli rumah. Jika Wawan membeli mobil, dia tidak membeli rumah. Tapi Wawan beli rumah, berarti dia yang nggak beli apa? Mobil lah, berarti Wawan tidak membeli mobil. Jawabannya berarti yang D untuk nomor 12. Gampang ya, nggak usah dijelasin. Soal nomor 13. Semua pohon mempunyai buah. Beberapa buah tidak dapat dimakan. Nah, kalau kalian ketemu pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu berbeda, maksudnya itu satunya semua, satunya beberapa, kesimpulannya berarti mengandung beberapa. Bisa beberapa, sebagian, atau apa gitulah yang sinonimnya sama aja kok. Berarti kita ambil kesimpulan beberapa. Berarti yang ada semuanya ini udah jelas salah ini. Semua ini salah. Berarti opsinya tinggal B sama C aja. Oke, tinggal kita bedah. Semua pohon mempunyai buah ya. Terus beberapa buah tidak dapat dimakan. Berarti tinggal kita gabungkan ya. Berarti beberapa. Ini kan yang sama adalah buah. Buahnya kita coret. Nah, berarti beberapa pohon tidak dapat dimakan. Apa yang tidak dapat dimakan? Buahnya ya lah ya.
Masa pohonnya sih? Oke, berarti jawabannya yang D ya. Beberapa pohon tidak dapat dimakan buahnya. Jadi kalau kalian ketemu semua sama beberapa, tinggal kalian pilih kesimpulan yang ada beberapanya, yang ada semuanya pasti salah. Oke? Soal nomor 14. Setiap malam bintang terlihat menghiasi langit. Pernyataan pertama. Terus pernyataan kedua, bintang tidak terlihat di langit. Kalian jangan sampai jawab bahwasanya langit lagi mendung, itu salah ya, karena itu adalah masalah di kehidupan nyata. Kalau masalah kehidupan nyata nggak boleh dimasukkan ke dalam soal. Ingat. Oke, bintang tidak terlihat di langit berarti otomatis bukan malam dong. Karena setiap malam ya, berarti semua malam lah. Semua malam bintang terlihat menghiasi langit. Terus pernyataan kedua, bintang tidak terlihat di langit berarti ini bukan malam. Berarti saat ini bukan malam hari. Jawabannya yang A. Gampang kan? Lanjut soal nomor 15, kita baca dulu soalnya. Semua binatang buas memiliki taring. Ini pernyataan pertama. Kucing memiliki taring. Nah, udah kelihatan ya. Berarti sama-sama taring, taringnya kita coret. Berarti semua binatang buas memiliki kucing. Bukan, berarti kucing adalah binatang buas. Jawabannya berarti yang B. Tinggal dipasin aja sama opsi ya. Oh iya, misalnya kalian bilang kucing kan bukan binatang buas. Nah, satu kali lagi saya tekankan bahwasanya jangan bawa-bawa masalah kehidupan nyata ke dalam soal. Ingat ya. Berarti kita jawab sesuai soal aja, walaupun kucing bukan binatang buas, tapi kita jawab aja kucing hewan buas. Oke? Lanjut, berarti jawabannya yang B ya. Udah. Nomor 16. Semua pelajar menggunakan topi. Pernyataan pertama. Terus beberapa pelajar menggunakan baju hitam. Pernyataan kedua. Ingat ya, kalau kalian ketemu semua dan beberapa, berarti jawabannya itu pasti beberapa. Kalau yang semua kita coret dulu, ini coret, semua coret, sebagian sama aja beberapa sinonimnya, berarti bisa benar, bisa benar, bisa benar, berarti tinggal C, D, dan E. Langsung kita baca soalnya. Semua pelajar menggunakan topi, beberapa pelajar menggunakan baju hitam. Tinggal kita kesimpulannya ya, beberapa baju hitam. Nah, beberapa baju hitam dan topi. Oke, berarti tinggal kita pasin aja. Sebagian pelajar yang menggunakan baju hitam juga menggunakan topi. Benar sih. C. Sebagian pelajar menggunakan topi, baju hitamnya mana? Gak disebut, berarti kurang lengkap, ini salah. Terus sebagian pelajar tidak menggunakan topi. Salah ya, karena pernyataan pertama semua pelajar menggunakan topi. Berarti salah. Oke, berarti jawabannya yang C benar. Lanjut, soal nomor 17. Setiap pagi Aris minum kopi. Hanya jika pagi mendung, Aris minum teh. Pagi ini Aris minum kopi. Berarti ini pernyataan pertama. Pernyataan kedua, pagi ini Aris minum kopi. Berarti, oh ini keterangannya minum teh atau kopi ya. Jadi minum teh kalau mendung. Kebetulan dia minumnya kopi, nggak teh. Berarti nggak mendung ya. Berarti pagi ini tidak mendung. Ada nggak pagi ini tidak mendung? Jawabannya berarti yang A, 17. Gampangan 18. Benda yang terbuat dari kertas mudah terbakar. Faiz mempunyai tas terbuat dari kertas. Gampang banget nih. Pernyataan pertama, pernyataan kedua. Kebetulan kesamaannya adalah ada kertasnya ya, yang mudah terbakar ya. Berarti tinggal kita coret aja. Yang sama, yaitu kertasnya kita coret. Nah, berarti Faiz mempunyai tas yang mudah terbakar. Benar ya? Ada mudah terbakar sama Faiz punya tas. Berarti ada enggak? Jawabannya ada ya, tas memiliki Faiz tidak bisa terbakar. Salah, tas milik Faiz mudah terbakar. Berarti jawabannya yang B. Tinggal dipasin aja sama kalimat di opsi ya. Selanjutnya nomor 19. Setiap pohon yang rindang digunakan burung pipit untuk membuat sarang. Pohon beringin adalah pohon yang rindang. Ini pernyataan pertama. Pernyataan kedua. Oke, setiap pohon yang rindang digunakan burung pipit untuk membuat sarang. Pohon beringin adalah pohon yang rindang. Berarti pohon rindang kita coret. Kita coret ya. Pohon rindang mana ya? Bisa pohon yang rindang. Nah, berarti tinggal kita gabungkan yang nggak dicoret. Berarti burung pipit membuat sarang di pohon beringin. Ada nggak kalimat yang kayak gitu atau mirip-mirip lah? Ada ternyata yang C. Pohon beringin digunakan burung pipit untuk membuat sarang. Gampang kan? Tinggal kita pasin aja sama opsi. Lanjut nomor 20. Jika Ardi pergi, dia membawa sepeda motor. Jika Ardi tidak pergi, dia sendirian di rumah. Ardi tidak membawa sepeda motor. Ini pernyataan pertama, ini pernyataan kedua. Di sini Ardi tidak membawa sepeda motor. Berarti otomatis kalau dia pergi kan bawa sepeda motor. Kalau nggak bawa sepeda motor berarti Ardi tidak pergi ya. Nah, kalau tidak pergi, dia sendirian di rumah. Berarti Ardi sendirian di rumah, ada nggak?
Ardi sendiri di rumah ada. Jawabannya berarti yang E, nomor 20. Lanjut nomor 21. Setiap Rino bermain gitar, dia tidak belajar. Pernyataan pertama. Terus jika Rino belajar, dia memutar lagu klasik. Oke, berarti untuk gitar dan belajar itu berlawanan ya. Oke, belajar. Tapi kalau belajar sama memutar lagu klasik itu adalah sebanding. Atau mungkin bisa dilakukan dalam waktu yang sama. Berarti klasik gini ya. Oke, sip. Tinggal kita cari kesimpulannya aja. Rino bermain gitar dan dia memutar lagu klasik, nggak mungkin ya. Karena klasik itu akan sejalan dengan belajar, sedangkan belajar berlawanan sama gitar. Berarti pernyataan A salah. Terus pernyataan B, Rino bermain gitar dan dia belajar. Nggak mungkin karena gitar dan belajar adalah yang berlawanan ya. Terus Rino tidak bermain gitar dan dia tidak belajar. Nggak mungkin juga. Karena gitar dan belajar adalah hal yang berlawanan juga. Terus yang D, Rino belajar dan tidak memutar lagu klasik. Nggak mungkin juga karena belajar dan lagu klasik itu sejalan. Berarti jawabannya udah otomatis yang E ya. Rino bermain gitar dan tidak memutar lagu klasik. Benar. Gitar sama belajar berlawanan. Belajar sama klasik itu adalah hal yang sejalan. Berarti kita bisa tarik kesimpulan atau kita ganti aja belajarnya sama dengan klasik. Karena ini sih kita masuknya dalam sini sama aja. Oke, gampang kan nomor 21. Selanjutnya nomor 22. Setiap pohon yang hidup di hutan mempunyai batang yang tinggi. Ini pernyataan pertama. Terus pohon mahoni mempunyai batang yang pendek. Nah, kalian ingat ya, jangan bawa masalah kehidupan nyata ke dalam soal. Ingat, setiap pohon di hutan itu punya batang yang tinggi. Mahoni itu batangnya pendek. Berarti mahoni itu nggak ada di hutan. Ada nggak? Jawaban yang kayak gitu. Pohon mahoni hidup di hutan, salah. Pohon mahoni tidak maaf. Pohon mahoni tidak hidup di hutan. Berarti jawabannya yang B, nomor 22. Gampang kan? Lanjut soal nomor 23. Semua pedagang asongan menjual kacang. Pernyataan pertama. Sebagian pedagang asongan menjual air mineral. Nah, kalau kalian ketemu semua dan sebagian, otomatis kesimpulannya adalah sebagian atau mungkin beberapa. Sama aja lah sinonimnya ya. Berarti yang ada semuanya salah. Ini salah, jelas, ini salah, jelas, ini jelas, salah, ini jelas salah ya. Jadi kalau kalian mau ngarang, ya ngarang yang pinter lah. Jadi peluangnya lebih gede. Oke? Maksudnya peluang lebih untuk benarnya itu lebih gede. Tinggal kita analisis yang A dan B. Oke? Berarti semua pedagang asongan menjual kacang. Sebagian pedagang asongan menjual air mineral. Berarti kesimpulan itu adalah sebagian. Oke? Sebagian pedagang asongan, nah, menjual jadi air mineral ya. Air dan kacang. Ada enggak? Sebagian pedagang asongan menjual kacang dan air mineral. Benar? Yang A berarti. Yang B, sebagian pedagang asongan menjual kacang. Ini kurang lengkap ya, karena ada yang jual air mineral juga. Berarti jawabannya yang A, nomor 23. Gampang kan? Lanjut ke soal nomor 24. Setiap alarm berbunyi terjadi kebakaran. Ini pernyataan pertama. Terus alarm rumah soleh berbunyi. Pernyataan kedua. Jangan kalian tanya, lah apa hubungannya kebakaran sama rumah soleh? Nah, kalian jangan tanya hubungannya itu apa ya, tinggal kalian jawab aja. Dan ingat, jangan bawa-bawa masalah kehidupan nyata ke dalam soal. Berarti, kan tadi kan alarm bunyi, setiap alarm bunyi jadi kebakaran. Nah, alarm rumah soleh berbunyi, berarti rumah soleh kebakaran. Ada enggak? Terjadi kebakaran di rumah soleh, berarti ada. Jawabannya yang B, yang mirip-mirip lah ya. Oke, lanjut soal nomor 25. Semua burung hias mempunyai bulu yang indah dan harganya mahal. Pernyataan pertama, burung pipit bukanlah burung hias. Oke, pernyataan kedua. Nah, berarti kan semua burung hias mempunyai bulu yang indah dan harga yang mahal. Burung pipit bukanlah burung hias. Berarti burung pipit itu enggak punya yang burung hias punya. Yang burung hias punya kan yang indah dan mahal ya, bulunya indah dan mahal. Berarti burung pipit bulunya jelek dan harganya murah. Jawabannya berarti yang A, 25. Gampang kan? Nah, ya, lanjut ke soal nomor 26. Di sekolah budi luhur, setiap kelas yang lulus semua akan mengadakan pesta. Pernyataan pertama. Kelas 9 lulus semua tetapi tidak mengadakan pesta. Pernyataan kedua. Udah kelihatan banget sih ya. Kan kalau budi luhur, kalau yang lulus pasti ngadain pesta.
Nah, kelas 9 itu lulus semua tapi nggak ngadakan pesta. Berarti kelas 9 ini tuh bukan di sekolah budi luhur. Karena dia nggak ngadain prestasi, syaratnya itu adalah budi luhur. Kalau lulus, itu ngadain pesta. Nah, sedangkan ini siswa kelas 9 lulus tapi tidak pesta. Berarti dia itu sekolahnya nggak di budi luhur. Nah, berarti jawabannya nomor 26 yang D. Kelas 9 bukan dari bagian sekolah budi luhur. Soal nomor 27. Jika Arman tidak naik bus, dia naik kereta. Arman naik kereta. Berarti ini pertama, ini pernyataan kedua. Nah, Arman tidak naik bus, dia naik kereta. Arman naik kereta berarti Arman tidak naik bus. Benar ya? Arman tidak naik bus berarti jawabannya yang B nomor 27. Lanjut soal nomor 28. Setiap persimpangan jalan raya terdapat lampu merah nih. Pernyataan pertama. Nah, lanjut. Di depan kantor kepala desa terdapat persimpangan jalan raya. Pernyataan kedua. Di antara pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu tuh ada yang sama nih. Sama-sama ada kata atau kalimat persimpangan. Persimpangan jalan raya kita coret aja. Terus kita gabungkan kalimat yang nggak dicoret. Berarti terdapat lampu merah di depan kantor kepala desa. Berarti ada nggak nih opsi yang kayak gitu? Atau yang mirip-mirip? Ada, jawabannya berarti yang A. Di depan kantor kepala desa terdapat lampu merah. Apa kan? Soal nomor 29. Jika Maulana menjadi ketua, Irfan tidak menjadi sekretaris. Pernyataan pertama. Kita catat dulu nggak apa-apa sih. Maulana itu jadi ketua, maka Irfan tidak menjadi sekretaris ya. Ini pernyataan pertama. Pernyataan kedua. Jika Andi sekretaris. Nah, Intan menjadi bendahara. Tuh, Intan jadi bendahara. Kebetulan Irfan tidak menjadi sekretaris dan Intan menjadi bendahara. Nah, kalau Irfan tidak menjadi sekretaris pada pernyataan pertama, maka si Maulana adalah ketuanya. Berarti Maulana ketua, terus dan Intan menjadi bendahara. Kalau Intan bendahara berarti pada pernyataan kedua si Andi ini jadi sekretaris. Berarti Andi jadi sekretaris dan Maulana jadi ketua. Ada nggak kata-kata yang kayak gitu atau kalimat kayak gitu? Berarti jawabannya untuk nomor 29 adalah yang D ya. Maulana menjadi ketua dan Andi menjadi sekretaris. Gampang kan? Ini pernyataan pertama. Terus jika Aldi tidak pergi ke makam neneknya, dia pergi menemui Irfan. Pernyataan kedua. Malam Jumat ini Aldi pergi menemui Irfan. Oke. Setiap malam Jumat Aldi pergi ke makam. Jika Aldi tidak ke makam, pernyataan kedua, maka dia ketemu Irfan. Nah, malam Jumat ini Aldi pergi menemui Irfan. Dia ketemu Irfan nih, berarti dia tidak ke makam. Berarti Aldi tidak pergi ke makam neneknya. Jawabannya yang A ya, nomor 30. Lanjut. Nomor 31. Semua warung menjual kacang. Yang pertama. Beberapa warung menjual apel. Ingat ya, kalau ada semua dan beberapa, kesimpulannya pasti beberapa, sebagian atau gimana lah. Berarti atau sejenisnya ya, atau sinonimnya ya. Oke, berarti ini semuanya salah. Kalau ada semua salah, beberapa. Oke, lanjut. Semua warung menjual kacang, beberapa warung menjual apel. Berarti beberapa warung jual apel dan kacang ya. Oke. Berarti beberapa warung tidak menjual kacang salah. Beberapa warung yang menjual apel tidak menjual kacang salah. Warung yang menjual apel juga menjual kacang. Boleh sih, jawabannya E. Berarti nomor 31. Lanjut ke soal nomor 32. Setiap pemain sepak bola yang cedera tidak boleh bermain nih. Berarti ini sebagai pernyataan pertama. Kalau cedera nggak boleh main. Main coret gini ya tidak boleh main ya. Oke. Pemain yang cedera duduk di bangku cadangan. Cedera duduk di bangku cadangan. Nah, berarti kalau cedera itu tidak boleh main dan duduk di bangku cadangan. Nah, kebetulan si Irfan tuh sehat. Kalau sehat berarti kan nggak cedera. Berarti Irfan itu boleh main, lawannya tidak main kan main. Main dan tidak duduk di bangku cadangan. Tidak
cadangan. Berarti Irfan boleh bermain dan Irfan tidak duduk di bangku cadangan. Jawabannya berarti ya yang C nomor 32. Lanjut ke soal nomor 33. Jika Sari kuliah, dia pulang malam. Pernyataan pertama. Jika Sari pulang malam, dia insomnia. Oke. Ada yang sama ya? Pulang malam, coret aja. Jika Sari kuliah, dia insomnia. Ada enggak? Jika Sari kuliah, dia insomnia. Berarti jawabannya yang C. Nomor 33. Lanjut, nomor 34. Jika tidak banjir, panen berhasil. Pernyataan pertama. Panen gagal. Pernyataan kedua, berarti otomatis kan kalau berhasil tidak banjir, kalau gagal berarti banjir, terjadi banjir. Jawabannya ya B. Semua rumah yang sehat mempunyai ventilasi udara. Pernyataan pertama. Terus rumah Santi tidak mempunyai ventilasi udara. Pernyataan kedua. Nah, kan kalau semua rumah sehat berarti syaratnya ya semua rumah sehat syaratnya punya ventilasi udara. Rumah Santi nggak punya ventilasi udara, berarti rumah Santi itu nggak sehat. Rumah Santi adalah rumah yang sehat. Salah ini. Di rumah Santi bukan rumah yang sehat, berarti jawabannya yang C. Jadi kita harus tega ya, walaupun Santi itu tetangga kalian, tapi ini kan jawab sesuai soal ya, bukan sesuai kehidupan nyata. Jadi jawab yang C. Rumah Santi bukan rumah yang sehat. Apa-apa jawab gitu aja, yang penting benar. Nomor selanjutnya nomor 36. Setiap Ani pergi bersama Rini, mereka ke pantai. Pernyataan pertama. Setiap Ani pergi bersama Sari, mereka ke taman. Pernyataan kedua. Ani sendirian. Nah, kalau Ani sendirian, berarti kan kita nggak bisa menyimpulkan ya dia pergi kemana, karena di pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu tuh perginya tuh bersama orang lain. Nah, berarti jawaban yang paling aman itu adalah Ani tidak pergi ke pantai dan tidak pergi ke taman. Berarti kita jawab sesuai yang ada di soal aja, oke? Di 36 jawabannya yang C. 37. Setiap ikan bernafas dengan insang. Nah, pernyataan pertama. Terus ikan gurame adalah ikan yang biasa dimakan oleh Ali. Pernyataan kedua. Nah, ada setiap ikan, berarti semua ikan ya. Ikan gurame itu berarti termasuk ya. Berarti ikan gurame bernafas dengan insang. Ada nggak ikan gurame? Ada, berarti jawabannya yang B37. Lanjut. Nomor 38. Jika Arif jalan kaki, dia tidak naik bus. Arif naik bus. Berarti, jadi kan tidak, kalau jalan kaki dia tidak naik bus. Dia naik bus berarti dia tidak jalan kaki. Jadi jawabannya yang B. Arif tidak jalan kaki. Nomor 39. Semua sopir menggunakan sarung tangan. Pernyataan pertama. Terus beberapa sopir menggunakan baju merah. Pernyataan kedua. Ingat ya, kalau ada semua dan beberapa, kesimpulannya pasti beberapa, sebagian atau sinonimnya ya. Berarti ini semua salah, ini semua salah. Jadi jawabannya C, D, atau E, terserah. Tinggal kita analisis aja ya. Jadi kalau kita milih A atau B itu udah kebangetan sih. Ingat ya, kesimpulannya pasti ada beberapa. Baju merah. Siapa yang baju merah ya? Si sopir lah. Dan menggunakan sarung tangan. Oke, carilah yang mirip-mirip kayak gini. Beberapa sopir tidak menggunakan sarung tangan, salah. Beberapa sopir tidak memakai sabuk pengaman. Nah, ini di luar konteks ya, berarti ini jelas salah. Terus beberapa sopir yang menggunakan baju merah juga menggunakan sarung tangan, berarti mirip-mirip yang E ya, berarti jawabannya yang E. Lanjut nomor 40. Jika Lina tidak memakai sepatu, dia memakai sendal. Pernyataan pertama. Terus Lina memakai sepatu. Pernyataan kedua. Lina pakai sepatu. Jika Lina tidak memakai sepatu, dia memakai sandal. Kebetulan Lina pakai sepatu, berarti dia yang nggak pakai adalah sandal. Berarti Lina tidak memakai sandal. Jawabannya yang B, 40 ya. Lanjut 41. Jika ombak tinggi nelayan tidak melaut, nelayan pergi melaut. Berarti pernyataan pertama. Ini pernyataan kedua ya. Ombak tinggi, nelayan tidak melaut. Nelayan pergi melaut, berarti ombaknya itu nggak tinggi. Jadi jawabannya yang A, 41. Gampang kan? Nomor 42. Jika Usman bekerja, dia mendapat uang. Pernyataan pertama. Jika Usman mendapat uang, dia bisa membeli sepatu. Pernyataan kedua ya. Pertama lagi sih. Berarti jawabannya kan jika dia bekerja, dia dapat uang. Anggap aja pekerja P dapat uang R. Terus jika Usman dapat uang, dia akan beli sepatu. Anggap aja Q ya.
Berarti P, R, Q. Berarti kesimpulannya P maka Q. Berarti kalau dia bekerja, dia bisa membeli sepatu. Jawabannya berarti yang A. Kalau mau jawab pakai cara yang pertama ya nggak apa-apa sih. Yang sama kita coret gini. Berarti jika Usman bekerja dia bisa membeli sepatu, sama aja kan? Jawabannya yang A. Lanjut nomor 43. Semua bunga mempunyai bau wangi. Pernyataan pertama. Bunga tulip adalah bunga langka. Pernyataan kedua. Semua bunga mempunyai bau wangi. Bunga tulip adalah bunga langka. Bunga tulip kan termasuk bunga ya, karena semua bunga sini. Berarti semua bunganya kita ganti bunga tulip. Berarti bunga tulip nah adalah, intinya itu dia adalah bunga langka dan wangi, karena bunga tulip termasuk semua bunga sih. Berarti jawabannya yang mirip-mirip gini. Berarti jawabannya yang nomor 43, yang B ya, bunga tulip berbau wangi. Nah gak usah ada langkanya, nggak apa-apa sih. Nomor 44. Setiap pergi jauh, Topan membawa tas dan air minum. Pernyataan pertama. Setiap pergi lama, Topan membawa jam tangan. Pernyataan kedua. Topan membawa jam tangan. Nah, berarti kalau bawa jam tangan, dia akan pergi lama. Topan pergi lama, berarti ya jawabannya yang A. Ingat, jangan jawab soal di luar keterangan yang ada. Oke, berarti 44 A ya. Lanjut. Semua piring terbuat dari plastik. Pernyataan pertama. Beberapa piring mempunyai corak bunga. Pernyataan kedua. Tinggal kita cari kesimpulannya beberapa. Yang semua kita coret. Wah, coret lumayan nih. Berarti tinggal D atau E. Berarti tinggal tulis kesimpulannya berarti beberapa. Nah, kalau ada semua sama beberapa, pasti kesimpulannya beberapa. Punya corak. Nah, dan terbuat dari plastik. Dan enggak nih opsi yang mirip kayak gini. Beberapa piring terbuat dari plastik kurang lengkap. Salah berarti ya. Beberapa piring yang mempunyai corak bunga terbuat dari plastik. Benar ini. Jawabannya. Saya memenuhi ini ya. Lanjut nomor 46. Beberapa petani memakai traktor. Pernyataan pertama. Semua petani mempunyai sawah. Pernyataan kedua. Ada beberapa dan semua. Ini kasus paling penting ya. Paling sering keluar ya. Berarti kesimpulannya adalah yang beberapa. Berarti ini salah, semua salah. Yang ada semuanya salah. Berarti di antara C sama D. Nah, berarti petani, traktor, dan sawah ya. Oke. Kita cari kesimpulannya kayak gini. Beberapa petani mempunyai sawah. Traktornya mana? Coret aja. Beberapa petani yang memakai traktor juga mempunyai sawah, benar. Oke, berarti yang mengandung ini ya, keduanya ya. Tinggal jawab yang D. 47. Jika Sandi menanam cabai, Randi menanam jagung. Pernyataan pertama. Randi tidak menanam jagung. Pernyataan kedua. Berarti kan tadi kan syaratnya adalah Sandi menanam cabai, Randi menanam jagung. Kebetulan Randi tidak menanam jagung, berarti si Sandi juga nggak nanam cabai. Sandi tidak menanam cabai, berarti jawabannya yang C nomor 47. Lanjut. Semua pelaut dapat berenang. Yang pertama. Pelaut yang tidak dapat berenang akan dipecat. Yang kedua. Arif merupakan pelaut yang tidak dapat berenang. Ingat ya, di pernyataan kedua, pelaut yang tidak dapat berenang akan dipecat. Berarti Arif akan dipecat karena dia tidak bisa berenang. Ada nggak Arif akan dipecat ya? Berarti jawabannya yang C. Walau terlihat kejam, tapi emang kesimpulannya kayak gini ya. Nggak apa-apa, ambil aja. Arif akan dipecat. Jawabannya yang C. Jadi lanjut 49. Jika Fajar makan mie, dia tidak makan nasi. Pernyataan pertama. Nah, kalau di kehidupan nyata kan makan mie harus sama nasi ya. Kalau nggak dimarahin mama. Aduh. Lanjut. Jika Fajar makan nasi, dia makan ayam goreng. Nah, berarti pernyataan kedua. Fajar tidak makan ayam goreng. Nah, berarti di pernyataan pertama kan tadi kalau dia makan mie, dia tidak nasi. Nah, terus kalau dia makan nasi, dia makan ayam. Kebetulan Fajar tidak makan ayam goreng, berarti ini tidak. Berarti tidak nasi kan? Kalau tidak nasi maka Fajar makan mie. Ada nggak Fajar makan mie? Fajar tidak makan mie dan nasi, salah. Fajar tidak makan nasi tetapi makan mie, benar ya? Jawabannya D, tidak nasi dan makan mie. Di jawabannya yang D nomor 49. Lanjut nomor 50. Jika jalan rusak terjadi macet. Pernyataan pertama.
Jika terjadi macet, Anwar datang terlambat. Pernyataan kedua. Jadi ya jalan rusak terjadi macet. Jika terjadi macet, Anwar datang terlambat. Mau pakai P sama kaki juga nggak apa-apa. Tapi mau nyoret yang sama juga nggak apa-apa sih. Ada kata macet di pernyataan pertama. Dan ada kata macet juga di pernyataan kedua. Berarti jika jalan rusak, Anwar datang terlambat. Ada nggak? Jika jalan rusak, Anwar datang terlambat. Jika jalan rusak, Anwar datang terlambat. Berarti jawabannya E. Mau pakai rumus P sama kaki juga bisa. Jalan rusak P. Terus terjadi macet, kita misalnya sama Ki. Jadi macet Ki ya, berarti Ki. Maka Anwar datang terlambat, berarti terlambat kita simbolin sama R. Berarti P maka Ki maka R. Oke, berarti kesimpulannya adalah P maka R. Gampang kan? Jadi jawabannya E. Nah, kebetulan udah habis ya. Aduh, alhamdulillah demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dulu, nyalain notifikasinya, loncengnya ya, biar nggak ketinggalan update video selanjutnya. Dan jangan lupa di like sama share juga ke teman-teman biar bareng-bareng belajar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.